Hai, aku Sinta, kelas 10E dari SMA Kolese Loyola. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan tentang kedatangan Islam di Nusantara. Simak videonya ya. Ada berbagai pendapat mengenai proses masuknya Islam di Nusantara. Namun, 3 teori besar yang akan aku sampaikan inilah yang paling terkenal, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam yang masuk ke kepulauan Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat sekitar abad 13 Masehi. Jadi Gujarat itu kan berdekatan dengan Laut Arab dan berada di jalur perdagangan. Nah, ada pedagang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermukim di Gujarat dan Malabar. Otomatis kan terjadi penyebaran Islam tuh di sana. Nah, karena itu menurut Pitsnapel, orang yang membawa Islam ke Indonesia itu bukan orang Arab langsung, melainkan orang Gujarat yang sudah memeluk agama Islam. Ini didukung oleh Hurkronia dan Moket. Moket mengemukakan teori nisan setelah melihat ada kesamaan bentuk nisan milik Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim dan batu nisan yang ada di Gujarat. Ia berkesimpulan bahwa produksi batu nisan yang ada di Gujarat ini sudah diekspor sampai ke pasar Sumatera dan Jawa. Di dalam teori ini, Buya Hamka menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke kepulauan Indonesia itu berasal dari Mekah, Arab. Anthony Jones pun juga mengatakan demikian. Menurutnya, para musafir mengembara di banyak tempat di kepulauan Indonesia demi pengembangan ajaran agama Islam. Teori yang satu ini dikemukakan oleh Hussein Jayaningrat. Menurutnya, Islam yang masuk ke kepulauan Indonesia itu berasal dari Persia. Dia bisa bilang begitu karena adanya kesamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Parsi dan masyarakat Indonesia. Seperti tradisi merayakan 10 Muharram dengan tradisi Tagot dari Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor pendukung masuknya Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia dan penyebarannya umumnya dilakukan tanpa paksaan, sehingga masyarakat di Indonesia itu mudah menerimanya dan penyebaran Islam di Indonesia akhirnya berlangsung dengan cepat. Lalu ajaran Islam tidak mengenal kasta. Hal ini menarik bagi warga masyarakat biasa yang justru jumlahnya lebih banyak daripada bangsawan. Untuk bisa memeluk agama Islam hanya perlu mengucapkan 2 syahadat. Ini sangat praktis dan tidak ada upacara-upacara khusus. Saat Islam mulai masuk nih, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu udah mulai runtuh seperti Majapahit dan Sriwijaya, sehingga ini merupakan kesempatan besar bagi agama Islam untuk masuk dan menyebar di Indonesia. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor penghambat penyebaran Islam di Nusantara. Faktor-faktor penghambatnya itu adalah masyarakatnya masih menganut dengan kuat agama Hindu-Buddha dan juga ada masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme. Sekarang kita masuk ke saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia mulai abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Saluran perdagangan berarti penyebaran Islam ini dilakukan oleh seorang pedagang Islam kepada pedagang lainnya di Indonesia sehingga pedagang-pedagang tersebut memeluk agama Islam. Jadi ada seseorang yang memeluk agama Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut agama Islam. Nah, pasangannya ini biasanya akan ikut masuk ke agama Islam. Nah, dalam penyebarannya, ajaran Islam ini juga menggunakan media-media seni seperti wayang, gamelan, syair, dan sebagainya. Nah, maksudnya penyebaran agama Islam ini dilakukan menggunakan unsur-unsur kebudayaan lama, seperti menggunakan doa-doa Islam dalam upacara adat seperti perkawinan, kelahiran, dan selapanan. Artinya, penyebaran ini dilakukan dengan adanya pondok pesantren yang merupakan perguruan ajaran Islam. Dalam pembahasan mengenai kedatangan Islam di Nusantara ini, saya pribadi belajar beberapa hal seperti pentingnya toleransi antar umat beragama. Nah, Islam ini kan diajarkan dan disebarkan di Indonesia tanpa paksaan dan penuh toleransi, sehingga rakyat itu mau menerima dengan tangan terbuka untuk memeluk agama Islam. Para ulama dan tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam pun ternyata punya banyak cara dalam menyebarkan agama Islam, seperti menggunakan media wayang, rebana, gamelan, syair, dan lain-lain.
Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa dengan kekreatifan kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan.